Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali anak-anakku hari ini dalam pembelajaran ilmu pengetahuan sosial. Semoga kalian masih tetap sehat dan selalu semangat belajar dari rumah. Materi kita hari ini bab 2 tentang pengaruh interaksi sosial terhadap kehidupan sosial dan kebangsaan dengan submateri kita yaitu mobilitas sosial. Siapkan alat tulis kalian dan sebelum kita memulai pembelajaran kita hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Adapun tujuan pembelajaran kita hari ini, setelah kalian menyaksikan video pembelajaran ini dan mempelajari materi ini, diharapkan kalian bisa untuk menganalisis 1. Pengertian mobilitas sosial, 2. Bentuk-bentuk mobilitas sosial, 3. Faktor pendorong dan penghambat mobilitas sosial, 4. Saluran-saluran mobilitas sosial, dan 5. Dampak mobilitas sosial. Sebelum kita masuk pada materi pelajaran, kalian cermati dulu gambar-gambar berikut ini. Yang pertama yaitu gambar seorang tokoh yang mungkin sudah kalian kenal. Ya, beliau adalah Bapak Insinyur Joko Widodo. Sebelum menjadi seorang presiden, beliau adalah seorang pengusaha kayu, kemudian menjadi seorang wali kota Solo, dan kemudian menjadi seorang gubernur Jakarta. Pada tahun 2014, beliau terpilih menjadi seorang presiden Republik Indonesia, dan tahun 2019 beliau terpilih lagi menjadi Presiden Republik Indonesia. Terjadi peningkatan dalam diri Bapak Joko Widodo dalam hal ini yaitu perubahan atau peningkatan status mulai dari pengusaha kayu, wali kota Solo, dan gubernur Jakarta sampai pada Presiden Republik Indonesia. Berikutnya yang kedua, ini adalah gambar Ibu Wali Kota Tegal, Ibu Siti Masita, yang menjabat sebagai Wali Kota Tegal sejak tanggal 23 Maret 2014. Pada tahun 2017, Ibu Siti Masita harus menghadapi sebuah kasus korupsi dan ditangkap oleh KPK sehingga menjadi tahanan KPK. Akhirnya Ibu Siti Masita harus dinonaktifkan sebagai wali kota Tegal. Dalam hal ini terjadi penurunan status dari wali kota menjadi tahanan KPK dalam diri Ibu Siti Masita. Setelah kalian mengamati beberapa gambar tadi, maka Ibu ingin bertanya kepada kalian, apakah yang dimaksud dengan mobilitas sosial itu? Ya, anak-anakku, mobilitas sosial adalah perpindahan posisi atau status sosial seseorang dari lapisan yang satu ke lapisan yang lain, baik menjadi lebih tinggi ataupun menjadi lebih rendah dari sebelumnya, atau hanya berpindah peran tanpa merubah posisi atau status sosialnya. Berikutnya, bentuk-bentuk mobilitas sosial. Ada dua bentuk mobilitas sosial anak-anakku. Yang pertama ada mobilitas vertikal dan yang kedua ada mobilitas horizontal. Sedangkan mobilitas vertikal terbagi menjadi dua, ada mobilitas vertikal ke atas atau social climbing dan ada mobilitas vertikal ke bawah atau social sinking. Mobilitas sosial vertikal merupakan perpindahan seseorang atau kelompok dari suatu kedudukan sosial ke kedudukan sosial lain yang tidak sederajat, baik pindah ke tingkat yang lebih tinggi atau social climbing maupun turun ke tingkat lebih rendah atau social sinking. Social climbing adalah mobilitas yang terjadi karena adanya peningkatan status atau kedudukan seseorang atau naiknya seseorang yang berstatus sosial rendah ke status sosial yang lebih tinggi, seperti contohnya yang dialami oleh Bapak Insinyur Joko Widodo.
Contoh lain di sini yaitu para tokoh yang dilantik menjadi Menteri Republik Indonesia oleh Presiden Republik Indonesia. Kemudian yang kedua, social sinking adalah mobilitas yang terjadi karena adanya penurunan status atau kedudukan seseorang. Contohnya seperti yang dialami oleh Wali Kota Tegal, Ibu Siti Masito yang sudah dinonaktifkan. Atau contoh lain seperti di sini yaitu Bapak Susilo Bambang Yudhoyono yang dulunya menjabat atau menjadi Presiden Republik Indonesia, sekarang hanya menjadi penduduk Republik Indonesia. Sedangkan mobilitas sosial horizontal merupakan perpindahan status sosial seseorang atau kelompok dalam lapisan sosial yang sama atau sederajat. Artinya status seseorang itu sama, hanya pindah tempat pekerjaannya saja. Contohnya di sini yaitu berpindahnya pemain sepak bola dari klub satu ke klub yang lain, atau berpindahnya pegawai kepala sekolah dari SMP 1 ke SMP yang lain. Berikutnya adalah faktor pendorong mobilitas sosial. Yang pertama yaitu faktor struktural, artinya bahwa struktur masyarakat Indonesia yang sangat terbuka memungkinkan semua masyarakat dari segala lapisan bisa melakukan mobilitas sosial. Yang kedua ada faktor individu, artinya bahwa setiap individu yang memiliki sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang baik dan mumpuni bisa dengan mudah melakukan mobilitas sosial. Yang ketiga ada faktor sosial, artinya status sosial masyarakat bisa memunculkan ketidakpuasan dalam diri seseorang sehingga bisa dengan mudah untuk melakukan mobilitas sosial. Yang keempat ada faktor ekonomi, artinya bahwa keadaan ekonomi yang baik bisa memudahkan individu atau kelompok untuk melakukan mobilitas sosial. Yang kelima ada faktor politik. Keadaan stabilitas politik yang baik bisa membuat masyarakat untuk bisa melakukan mobilitas sosial. Dan yang terakhir adalah faktor kemudahan dalam akses pendidikan. Pendidikan yang baik yang dimiliki oleh setiap anggota masyarakat bisa memudahkan masyarakat untuk melakukan mobilitas sosial. Faktor penghambat mobilitas sosial yang pertama ada kemiskinan. Faktor ekonomi dapat membatasi mobilitas sosial. Salah satu penyebabnya adalah kemiskinan. Ketika seseorang mengalami suatu bentuk kemiskinan, maka dia akan sulit untuk melakukan mobilitas sosial. Yang kedua yaitu faktor diskriminasi. Artinya pembedaan perlakuan karena alasan perbedaan bangsa, suku, ras, ataupun agama dan golongan bisa membuat masyarakat sulit untuk melakukan mobilitas sosial. Saluran-saluran mobilitas sosial. Yang pertama yaitu pendidikan. Pendidikan merupakan saluran bagi mobilitas vertikal yang sering digunakan karena melalui pendidikan orang dapat mengubah statusnya. Yang kedua, organisasi politik. Berbagai partai politik yang berkembang di Indonesia saat ini merupakan salah satu saluran mobilitas sosial. Yang ketiga, organisasi ekonomi. Organisasi yang bergerak antara lain dalam bidang perusahaan ataupun jasa umumnya memberikan kesempatan seluas-luasnya bagi seseorang untuk mencapai mobilitas vertikal. Dan yang terakhir yaitu organisasi profesi. Contoh organisasi profesi hanya dapat dijadikan sebagai saluran mobilitas vertikal seperti Persatuan Guru Republik Indonesia atau PGRI, Ikatan Dokter Indonesia atau IDI, Himpunan Pengusaha Muda Indonesia HIPMI, dan organisasi profesi lainnya.
Dampak mobilitas sosial. Dampak positif dari mobilitas sosial yang pertama yaitu mendorong seseorang untuk lebih maju. Yang kedua, mempercepat tingkat perubahan sosial. Yang ketiga, meningkatkan integrasi sosial. Sedangkan dampak negatif dari mobilitas sosial yang pertama yaitu terjadinya konflik dan yang kedua gangguan psikologis. Baiklah anak-anakku, sampailah kita pada tugas aktivitas individu. Kerjakan soal di bawah ini di kertas HVS atau folio bergaris. Perhatikan orang-orang yang tinggal di lingkungan tempat tinggalmu. Carilah contoh terjadinya social climbing, social sinking, dan mobilitas horizontal dari orang-orang yang kalian ketahui, masing-masing 3 contoh. Kemudian kalian tulis dalam tabel di bawah ini. Baiklah anak-anakku, penilaian non-kognitif jawablah dengan iya atau tidak. Yang pertama, apakah kalian suka dengan pembelajaran IPS hari ini? Yang kedua, apakah kalian bisa memahami materi IPS dengan video pembelajaran ini? Yang ketiga, apakah kalian langsung mengerjakan tugas setelah selesai melihat video pembelajaran ini? Dan yang keempat, apakah kalian masih semangat untuk belajar IPS? Jawaban ditulis dijadikan satu dengan lembar jawaban tugas aktivitas individu. Selamat belajar, semoga kalian mendapatkan nilai yang terbaik. Baiklah anak-anakku, terima kasih atas perhatian kalian semuanya. Semoga materi penjelasan yang Ibu sampaikan tadi bisa kalian pahami dengan baik dan bermanfaat buat kalian semua. Saya yakin kalian adalah anak-anak yang super hebat dan memiliki semangat yang tinggi untuk melakukan mobilitas sosial vertikal. Raihlah cita-citamu karena masa depan dan kesuksesanmu ada di tangan kalian. Jangan patah semangat, tetap semangat untuk menjadi yang terdepan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.